Sesuaikan nama sekian unit. Kelas D2 Eksekutif Teknik, Fakultas Teknik Kimia. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi di industri. Berikut ini adalah struktur organisasi industri yang saya buat berdasarkan pemahaman saya. Yaitu yang pertama adalah pemegang saham itu adalah yang mendanai dari kegiatan kita di tempat. Penyelia, dan kemudian ada dewan komisaris dan direktur utama. Dewan komisaris itu adalah penghubung antara pemegang saham dan direktur utama. Dan kemudian direktur utama, orang yang bertanggung. Dan dari apa yang dilakukan dari tambang, mulai dari sistem penambangan, bisa produksi dan sebagainya. Kemudian ada sekretaris dan staf ahli, yaitu mewakili dari kerja direktur utama. Dia yang menyampaikan segala aspirasi yang dari bawah maupun dari atas agar sistem itu. Kemudian dari direktur utama kita dibagi lagi. Di bawah dari direktur utama manajer teknik dan produksi. Manajer ini bertugas untuk yang bertanggung jawab untuk segala apa yang dilakukan dari penyelian, utilitas, dan produksi. Kemudian dari manajer produksi dan teknik ini terbagi lagi menjadi dua. Ada kepala divisi dari produksi tersebut dan ada divisi dari teknik. Kepala divisi dan kepala produksi melaporkan atas apa yang terjadi selama proses tambang, dan dibawa lagi dari kepala divisi. Kepala divisi ada lagi terbagi, yaitu kepala divisi pemeliharaan, kepala divisi utilitas. Dari kepala divisi dari pemeliharaan ini maksudnya memelihara agar proses yang dilakukan dari tambang tersebut sudah sesuai dari SOP dan tertata rapi. Kemudian di utilitas, kepala divisi utilitas itu menjaga dan mengkontrol dari proses pembuangan dan pengolahan limbah sebelum masuk ke lingkungan. Setelah kepala bagian divisi teknik, kita ada lagi kepala bagian divisi dari produksi. Kemudian pertama-tama tugas dari produksi itu adalah menghasilkan produk untuk kemudian akan dijual. Ini melapor, dan tugas kepala divisi produksi ini dia melapor aktivitas yang terjadi dari produksi tersebut. Dan dari kepala bagian produksi ini ada lagi terbagi menjadi dua. Yaitu kepala divisi proses sama kepala divisi laboratorium. Dalam artian tugas dari kepala divisi proses ini itu memastikan agar apa yang dilakukan dari produksi tersebut sesuai dengan standar dan sesuai dengan prosedur. Kemudian ada lagi kepala divisi laboratorium.
yaitu tugas dari kepala divisi laboratorium itu adalah melaporkan hasil dan menjaga hasil dari hasil produksi tersebut. Kemudian kita lagi melangkah ke manajer administrasi dan tugas manajer umum ini yaitu adalah bertanggung jawab di bagian administrasi, keuangan, umum, dan pemasaran. Makanya di bawah dari manajer ini terbagi terbagi menjadi 3 kepala. Itu pertama, kepala bagian umum, kepala bagian pemasaran, kepala bagian administrasi dan keuangan. Tugas dari kepala bagian umum ini adalah mengontrol dari semua sisi kemanusiaan dari tambang. Mulai dari K3, mulai dari kesehatan, keamanan, keselamatan, dan hubungan masyarakat. Agar tetap lancar pada saat proses tambang terjadi. Kemudian ada lagi kepala bagian pemasaran. Kepala bagian pemasaran ini berfungsi untuk bagaimana dia mempromosikan suatu produk yang dihasilkan dari tambang tersebut. Dia juga menjual dan membeli barang-barang kebutuhan dan yang layak dipakai dari tambang ini, dan menjualnya dari hasil yang lain. Kemudian ada lagi kepala bagian administrasi dan keuangan. Kepala bagian administrasi dan keuangan ini bertugas untuk mengontrol keuangan dan akuntansi yang terjadi pada tambang tersebut. Itu di mana mengontrol pengeluaran dan pemasukan yang terjadi pada tambang ini. Dan tidak lupa juga pembelian yang dilakukan dari. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.